Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kan beberapa dokter kemarin mengatakan ya, kalau puasa bagaimanapun juga harus tetap melaksanakan olahraga. Biar badan itu tetap gerak. Ya. Memang ada waktu-waktunya ya. Salah satunya adalah waktunya sebelum buka puasa, waktu yang terbaiknya. Nah, karena itu akhirnya kegiatan Car Free Day yang biasanya dilakukan di Minggu pagi di Surabaya, Jawa Timur, ini Car Free Day-nya dimulai pada sore hari sekaligus untuk ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa. Nah, tapi harus diingat juga ya, untuk bisa masuk ke area Car Free Day ini pengunjung harus mengikuti aturan terkait protokol kesehatan. Ngabuburit di lokasi Car Free Day. Inilah yang dilakukan warga Surabaya di Jalan Darmo dan Jalan Tunjungan jam 3 sore hingga 6 petang. Pemkot Surabaya membatasi jumlah pengunjung. Di Jalan Darmo maksimal 1.000 orang, sementara di Jalan Tunjungan 1.500 orang. Untuk bisa masuk ke area Car Free Day, pengunjung harus sudah divaksin minimal 2 kali. Ada puluhan stand atau kios pedagang kaki lima yang menyediakan aneka makan dan minum. Para penjual semuanya pengusaha UMKM binaan Pemkot Surabaya. Enggak bayar. Kalau makanannya itu terserah kita. Gitu. Yang penting beda sama teman-teman. Khusus di Jalan Tunjungan, musik akustik disiapkan di salah satu sudut untuk menghibur warga yang datang. Kita kalau sore hari kan sambil menunggu bukber. Nah, itu bedanya. Lebih nyaman, nggak panas juga. Ya, yang pasti kita senang banget ya, rame, bisa ngabuburit, bisa cari jajanan-jajanan buat takjil. Lain lagi di Kota Bandung, Taman Kota bisa menjadi pilihan untuk ngabuburit. Salah satunya adalah Taman Superhero. Taman ini dulunya dikenal dengan Taman Anggrek. Tempat ini cocok untuk ngabuburit bersama keluarga, terutama untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari rasa lapar saat belajar berpuasa. Beragam permainan dan aksi superhero ada di sini. Selain itu, pedagang dan tempat makan di daerah ini juga beragam, jadi tidak usah khawatir mencari menu berbuka puasa. Arenanya sih gratis, sama dekat dari rumah lah, 10 menit dari rumah. Dekat rumah, gratis juga. Selain Taman Superhero, ada pula Kiara Arta Park yang berada di daerah Kiara Condong. Dengan harga tiket masuk Rp10.000, kita bisa menikmati banyak wahana. Mulai dari atraksi air mancur menari, bermain sepatu roda, hingga naik tram atau bersepeda. Nah, waktu ngabuburit kita bisa juga keliling di Kiara Arta Park ini menggunakan tram yang harganya cuma Rp5.000 aja untuk 2 kali putaran. Selain itu, kita juga bisa sewa sepeda dengan harga Rp2.000 untuk 1 jam, atau bisa juga sewa skuter listrik dengan harga Rp30.000 untuk 30 menit. Namun hal yang paling penting saat berkumpul di tempat umum tetap menggunakan masker dan memastikan diri telah divaksinasi agar aman dari penyebaran virus corona. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya kita ngomongin tentang kuliner ya. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk berbuka. Atau lagi bingung nih, kira-kira mau masak apa, daripada masak mending jajan aja deh gitu kali ya. Benar-benar. Nah, ini mungkin yang ingin mencoba santapan khas Sumatera Barat, ini ada di Jakarta. Ini namanya, rekomendasinya namanya lemang ya. Lemang, salah, bukan lemak. Nah, ini tuh terbuat dari beras ketan bercampur dengan santan. Wah, lemang ini paling enak dimakan sama tape ketan. Itu enak banget. Jangan ngomongin sekarang nih, langsung hati-hati ya, kerucuk-kerucuk. puasa-puasa jangan makan tape dulu ya. Nah, jika Anda ingin membeli ragam takjil, juga bisa mendatangi Kampung Madinah. Tapi bukan di Arab Saudi sana loh ya. Di kampung ini kita bisa melihat suasana berburu takjil serasa seperti di Madinah. Kita lihat nih, ada di mana Kampung Madinah ini. Beragam makanan menjadi menu santapan favorit di saat bulan puasa dan juga Ramadan. Salah satunya adalah lemang. Lemang ini berbahan dasar beras ketan, kemudian dicampur dengan santan dan dibalut oleh daun pisang, kemudian dimasukkan ke dalam bambu seperti ini dan kemudian dimasak dengan cara dibakar hingga matang. Makanan khas Sumatera Barat ini menjadi salah satu favorit masyarakat karena rasanya gurih dan manis serta cocok dimakan bersama berbagai hidangan lain. Jika Anda menyukai rasa manis, lemang bisa disantap bersama tape, selai, dan buah.
Namun, jika menyukai hidangan gurih asin, Anda bisa menyantap lemang bersama rendang, telur, dan lauk pauk lainnya. Populer sebagai santapan buka puasa dan saat lebaran, produksi lemang meningkat seiring banyaknya permintaan konsumen. Cuma karena bulan puasa kan sering emang pengen makanan khas daerah ya, dari Minang saya. Jadi ke sini beli lemang. Saya dulu rumahnya Kebun Siri, pindah ke Bintaro, tetap belinya di sini. Ya karena udah terbiasa beli di sini. Kadang-kadang buka puasa, sahur juga pernah di sini juga malam. Dijual dengan harga terjangkau yakni Rp35.000, lemang diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Jika tertarik mencoba, kawasan Keramat Raya Jakarta Pusat menjadi salah satu sentra pembuatan dan penjualan lemang. Di Magetan, Jawa Timur, ada sebuah kampung yang dijuluki sebagai Kampung Madinah. Uniknya, begitu terdengar suara azan maghrib, semua pedagang wajib menghentikan aktivitas jual beli dengan menutup kios dan tokonya. Sementara ribuan warga berdatangan untuk berburu takjil berbuka puasa. Para pembelinya selain para santri dari Pondok Temboro Magetan, juga banyak pembeli dari luar pesantren. Bahkan pedagang dari luar daerah pun ikut mengais rezeki di Kampung Madinah ini. Sebenarnya ya mungkin karena pakaian-pakaian warga Temboro ini ya yang mengikuti suasana di Madinah gitu kan. Buat azan mungkin sepi dulu gitu kan. Sepi apa itu sholat dulu apa semacam semana nanti baru habis itu lanjut lagi. Ada beraneka jenis kuliner di tempat yang berlokasi di Pondok Pesantren Temboro ini. Mulai makanan khas Magetan hingga makanan khas dari luar Magetan. Dijamin pengunjung tak akan kesulitan untuk mencari makanan atau minuman apa saja. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah emang paling asik banget ya ngabuburit itu kalau kita berburu makanan. Nah, lihat apa namanya cemilan-cemilan kecil. Cemilan kecil-kecil gitu. Nah sebagai penikmat tajil, Sarah nih tim manis apa tim gurih? Kalau aku nggak bisa milih, aku orangnya bimbang. Jadi aku milih dua-duanya. Milih dua-dua ya. Nah mungkin informasi ini buat yang suka manis ya gitu. Banyak pilihan makanan yang bisa dikonsumsi saat berbuka puasa. Tapi yang ini khusus buat yang suka dengan manis. Karena di Sidoarjo, Jawa Timur ada kolak Srikaya. Bukannya berisi pisang dan juga kolang-kaling, kolak satu ini juga dikasih telur. Kalau itu kan yang manis-manis kan. Ini mungkin untuk yang bimbang kayak saya ya Alfian ya, pengen manis-manis tapi juga ada gurihnya. Ada gurihnya. Nah ini ada rekomendasi namanya balok menes yang biasa dikonsumsi warga Pandeglang, Banten untuk berbuka puasa. Kita lihat yuk. Ini dia kue balok khas Menes. Kudapan dari Kabupaten Pandeglang, Banten yang biasa disajikan sebagai santapan saat berbuka puasa. Sekilas mirip jadah yang terbuat dari beras ketan ya, tapi kalau balok menes ini berbahan dasar singkong. Sebelum diolah, singkong dibersihkan dan direbus terlebih dahulu. Setelah matang dan dingin, singkong ditumbuk hingga halus. Kalau sudah halus, adonan dibentuk dan dipotong kotak menyerupai balok, lalu ditaburi topping yakni bawang goreng dan serundeng. Kalau rasanya sih mungkin beda ya, jadi ibarat singkong ada rasa kayak goreng bawangnya gitu, manis, ada manis. Udin Jainuddin, salah satu penjual kue balok menyebut usaha yang ia jalankan ini merupakan warisan dari pendahulunya. Dalam sehari, usahanya ini bisa menghabiskan 50 kg singkong untuk membuat kue ini. Ini minimal itu 50 kilo. Kalau dari pagi, ini kan bulan Ramadan mah dari jam 12 itu mulainya. Sampai sore pendapatannya gitu. Oh jadi gimana ininya sih, kadang-kadang kalau lagi rame mah ya, lagi rame ini 1 juta dapat gitu. Kue balok khas Menes ini biasa dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per bungkus. Ada yang manis-manis juga nih, cocok disantap saat berbuka puasa. Kolak Srikaya. Kalau di Kampung Kauman, Kelurahan Pekauman, Sidoarjo, Jawa Timur, kolak ini tak hanya diisi dengan kolang-kaling dan pisang.
Kolak srikaya ditambah dengan roti hingga telur ayam. Yang membedakan dengan kolak yang ada di Indonesia dengan kolak srikaya ini adalah selain menggunakan roti, kolaknya juga menggunakan telur. Baru setelah ini kita tuangkan santan ke racikan kolak ini. Nah, kolak srikaya setelah itu dipanaskan selama 15 menit baru bisa disajikan. Lukman Prasetyo adalah generasi keempat yang menjalankan usaha kolak srikaya ini. Saat Ramadan, Lukman bisa membuat dan menjual hingga 500 porsi kolak srikaya. Dari dulu ceritanya dari orang tua itu katanya itu sehari kaya. Terus nggak tahu lama-kelamaan sekarang itu jadi namanya kolak srikaya. Dan hanya dibuat di bulan Ramadan. Pernah dulu orang tua coba bikin di lain bulan Ramadan, itu nggak seperti kayak di bulan Ramadan. Cita rasanya itu nggak seperti di bulan Ramadan. Seporsi kolak srikaya dijual Rp8.000. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, yang butuh inspirasi bisnis di bulan Ramadan, kami ada sejumlah kisah inspiratifnya. Nah, mulai dari pakaian muslim hingga makanan yang mampu menembus pasar internasional. Selengkapnya usai jeda ya, tetap di Good Morning.